dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara-saudari terkasih. Bertemu kembali kita melalui renungan santapan firman Tuhan 5 Maret 2026 bersamaan hari Kamis. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 hingga 31. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan hujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak menyeberangi.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati.'" Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari perumpamaan tentang seorang kaya yang tidak disebutkan namanya dan juga seorang miskin bernama Lazarus. Perumpamaan yang terdapat dalam Injil ini mencerminkan kepedulian utama terhadap orang miskin dan keadilan sosial. Dalam perumpamaan ini ada indikasi bahwa orang kaya itu tidak melakukan karya amal kasih. Setelah meninggal, ia menderita sengsara karena hukuman siksaan di alam maut. Di sisi lain, Lazarus tidak dapat dikatakan berbudi luhur. Ia hanya dilukiskan sebagai pengemis miskin yang setelah meninggal nasibnya berubah secara dramatik, karena langsung dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Perbezaan posisi antara orang kaya itu dan Lazarus setelah meninggal digunakan sebagai perumpamaan
untuk menunjukkan perbezaan nasib mereka di akhirat. Posisi terendah yang ditempatkan orang kaya itu di alam maut menunjukkan nasibnya yang buruk dan terhina. Sementara posisi Lazarus yang lebih tinggi menandai nasibnya yang terhormat dan agung. Injil hari ini menekankan tema dan motif perbalikan nasib. Perbalikan nasib tersebut juga didukung oleh penggunaan kiasan perjamuan. Orang kaya itu mengadakan pesta besar setiap hari selama hidupnya di dunia. Tetapi Lazarus yang miskin dan selalu kekurangan makanan tidak pernah diundang sebagai tamu olehnya. Namun di akhirat nasib mereka berubah. Orang kaya itu kehausan dan kesakitan dalam nyala api neraka. Sementara Lazarus tidak merasakan kelaparan dan kehausan lagi. Orang kaya yang sepanjang hidupnya tidak pernah berbelas kasihan kepada orang miskin itu, kini meminta belas kasihan daripada orang miskin. Inilah ironi besar dalam perumpamaan ini. Orang kaya memerlukan belas kasihan orang miskin agar dapat merasakan keselamatan. Oleh karena itu, hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk berbelas kasih kepada orang miskin dengan rela berbagi apa yang kita miliki. Kita juga diajaknya untuk berpihak kepada orang-orang tertindas, serta berani menentang para penindas dengan memperjuangkan suatu sistem ekonomi yang benar-benar peduli kepada orang miskin. Sesuai dengan musim kita sekarang, yaitu pada musim Prapaskah, di mana kita diajak untuk mempraktikkan ataupun mengamalkan amalan demikian. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajarkan juga untuk mempersiapkan kematian kita bersama Yesus. Saat kita mau mendengar firman Tuhan, mau diubah oleh Tuhan, mau patuh dan taat serta bekerja bersama Kristus, maka kita akan meninggal dengan meninggalkan nama baik. Ada sebuah pertanyaan yang dapat kita refleksikan bersama. Mau dikenang sebagai apakah ketika kita meninggal kelak? Kalau kita ingin dikenang sebagai orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, janganlah kita sia-siakan hidup ini hanya dengan hal-hal yang bersifat kedagingan atau kesenangan pribadi. Sebab bila tiba saatnya kita harus meninggalkan dunia ini, kita mau pastikan bahwa Yesuslah yang menjemput kita di dalam tangannya. Seandainya ada di antara kita yang masih menyimpan rasa benci, marah dan dendam kepada orang-orang tercinta yang pernah menyakiti, mulailah menyelesaikannya dengan orang tersebut. Dan kemudian dengan lidah kita dapat memberkati, memberitakan firman Tuhan, dan menyapa orang dengan kasih. Hidup di dalam takut akan Tuhan menjadikan Alkitab terbuka yang dapat dibaca dan dicontohi oleh orang lain. Saudara-saudari, apapun masa lalu kita, bagaimanapun keadaan kita, sesulit apapun kita pernah menjalani hidup ini, percayalah, Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita dan memampukan kita untuk melalui semua ini. Bersama Kristus, tidak ada hal yang terlalu sulit untuk kita hadapi. Dan marilah kita belajar menjadi orang yang mahu belajar dan mendengarkan hal-hal yang dapat membangun hidup kita bertumbuh lebih baik di dalam Tuhan. Saudara-saudari, maukah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus? Mari kita renungkan bersama. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.